Warga Dusun Munjul Kalar Desa Curug, Kecamatan Kleri Kabupaten Karawang, dikejutkan oleh penemuan jasad seorang perempuan tanpa busana yang mengapung di aliran Sungai Citarum pada 7 Oktober sekitar pukul 6 pagi. Salah satu warga yang pertama kali melihat jasad tersebut langsung bergegas melapor ke pihak kepolisian. Tak lama setelah laporan diterima, petugas dari Polres Karawang bersama tim Inafis datang ke lokasi untuk mengevakuasi jenazah dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah dilakukan proses identifikasi, korban diketahui bernama Dina Oktaviani, seorang pegawai minimarket yang sebelumnya sempat dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sehari sebelum jasadnya ditemukan. Dina Oktaviani, gadis berusia 21 tahun asal Dusun Kiara Desa Talunjaya, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, dikenal sebagai sosok muda yang rajin dan ceria serta mandiri. Sehari-hari ia bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket yang berada di res area kilometer 75 Tol Cipularang, Kabupaten Purwakarta. Rekan-rekannya menggambarkan Dina sebagai pribadi yang ramah, sopan, dan tidak neko-neko. Selain bersikap baik kepada orang di sekitarnya, ia juga dikenal sebagai pekerja keras. Di tengah kesibukannya bekerja, Dina masih berusaha melanjutkan pendidikan kuliahnya sekaligus membantu perekonomian keluarga. Namun siapa sangka, gadis muda yang dikenal baik itu justru kehilangan nyawanya secara tragis, dan yang lebih mengejutkan, pelaku pembunuhannya ternyata adalah atasan atau bosnya sendiri, yaitu Herianto. Herianto adalah pria berusia 27 tahun yang bekerja dan menjabat sebagai wakil kepala toko di minimarket yang sama dengan Dina. Herianto tinggal di Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, bersama istri dan anak lelakinya yang masih kecil. Istrinya, Dwi Rahayu, dulunya juga merupakan karyawan minimarket. Mereka bertemu di tempat kerja yang sama, menjalin hubungan lalu menikah muda. Sebelum bekerja di minimarket, Herianto pernah menempuh pendidikan di SMKN 1 Cibatu jurusan Teknik Otomotif. Selepas sekolah ia sempat bekerja sebagai mekanik di CV Nagajaya Motor Purwakarta, sebelum akhirnya memutuskan pindah ke dunia retail untuk mencari penghasilan yang lebih stabil. Bagi rekan-rekannya, Herianto dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan cukup disegani di lingkungan kerja. Ia sering memberi arahan kepada para pegawai muda, termasuk Dina Oktaviani, gadis yang kelak menjadi korban dari tindak keji yang dilakukannya sendiri. Menurut pengakuan Herianto, beberapa hari sebelum kematian Dina Oktaviani, korban sempat curhat kepadanya mengenai masalah pribadi, terutama soal kisah asmaranya yang kandas. Dina menceritakan bahwa ia menyukai seorang pria. Namun hubungan mereka berakhir karena sang pria sudah tidak memiliki perasaan lagi terhadapnya. Kepada Herianto, Dina mengungkapkan kesedihan dan kekecewaannya. Herianto yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala toko di tempat Dina bekerja, berusaha memposisikan diri sebagai pendengar yang baik. Ia memberi kesan seolah peduli dan ingin membantu. Dengan nada menenangkan, ia menyarankan Dina untuk menemui orang pintar yang katanya bisa membantu mengobati luka batin dan melupakan sang mantan kekasih. Pada Minggu malam 5 Oktober 2025, Herianto kemudian mengajak Dina untuk bertemu orang pintar yang dimaksud dengan janjian di rumah Herianto. Pada saat Herianto mengajak Dina untuk ke rumahnya, istri dan anaknya sedang tidak berada di rumah karena sedang menghadiri acara pengajian. Namun, bukannya mempertemukan Dina dengan orang pintar, Herianto malah melakukan tindakan keji. Ia membekap dan mencekik Dina hingga tak berdaya. Setelah Dina kehilangan kesadaran, Herianto melakukan pembunuhan, lalu kembali mencekik Dina hingga meninggal dunia. Setelah memastikan Dina tak lagi bernyawa, Herianto mengambil perhiasan, 2 ponsel dan sepeda motor milik Dina. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya, Herianto membakar pakaian serta tas milik Dina. Setelah itu, ia memasukkan jasad Dina ke dalam sebuah kardus besar dengan menyewa mobil milik warga
Herianto dibantu oleh 2 rekannya untuk memindahkan kardus berisi jasad Dina ke dalam mobil sewaan tersebut. Pada tengah malam mereka membawa jasad itu ke Jembatan Merah di wilayah Jatiluhur, Purwakarta. Di tempat itulah, Herianto membuang kardus berisi jasad Dina ke Sungai Citarum. Arus sungai yang deras menyerit tubuh Dina hingga akhirnya 2 hari kemudian, jasadnya ditemukan mengambang di wilayah Karawang oleh warga sekitar. Ironisnya, jasad Dina ditemukan bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-21 tahun, yaitu tanggal 7 Oktober. Polisi bergerak dengan cepat, dan dari hasil penyelidikan dan rekaman CCTV di sekitar rest area, petugas menemukan bahwa orang terakhir yang terlihat bersama Dina adalah Herianto. Hanya sehari setelah penemuan jasad Dina, pada 8 Oktober 2025, polisi berhasil menangkap Herianto di tempat kerjanya. Herianto ditangkap saat sedang bekerja dan masih mengenakan seragam minimarketnya. Polisi juga menyita dan mengamankan mobil rental yang digunakan Herianto dan 2 rekannya untuk membuang jasad Dina. Polisi juga mengamankan kedua rekan Herianto yang terlibat dalam pembunuhan itu. Dari hasil pemeriksaan, Herianto mengakui semua perbuatannya. Herianto mengaku bahwa tindakan keji yang ia lakukan kepada Dina karena motif ekonomi. Ia berharap dengan menguasai harta benda Dina, masalah keuangannya dapat teratasi. Herianto menjual perhiasan Dina yaitu berupa kalung dan cincin senilai 4 juta rupiah dan menyembunyikan motor Dina di rumah temannya. Ayah Herianto yang bernama Karsa mengaku kaget dan kecewa oleh perbuatan yang dilakukan oleh anaknya. Ia mengatakan tidak mengetahui adanya permasalahan hidup yang dialami Herianto, karena sang anak tidak pernah bercerita kepada orang tua jika sedang menghadapi masalah. Namun Karsa mengungkapkan bahwa belakangan ini Herianto sempat bercerita dan menyampaikan keinginannya untuk meminjam uang ke bank. Pak, berdasarkan pengakuan Heri kan terkait ekonomi finansial, Bapak sendiri tahu nggak masalah yang sedang dihadapi oleh Herianto sendiri? Justru itu Pak, tadi saya bilang dari awal dia punya bini, intinya tentang apapun jarang cerita gitu. Jadi kemungkinan tentang masalah ekonomi dia tanggung sendiri gitu ya. Ya sebatas orang tua ya selagi ada gitu ya suka bantu gitu kan. Kalau nggak ada ya enggak gitu. Sempat bilang tadi yang dibahas masalah pinjam uang ke BR itu seperti apa sih Pak? Itu dia cuman apa ya? Cuman masih tahu mau pinjam, tapi tindak lanjutnya nggak tahu. Namun, fakta baru mulai terungkap. Ibu Dina yaitu Yayah membantah seluruh pengakuan Herianto kepada polisi dan menyebut bahwa pernyataannya adalah fitnah. Ia menegaskan, Herianto berbohong ketika mengatakan bahwa Dina sempat curhat soal asmara dan meminta bantuan orang pintar. Menurut Yayah, kenyataannya Herianto justru hendak meminjam uang kepada Dina sebesar Rp1.500.000. Dina sempat bercerita kepada ibunya bahwa atasannya itu meminta pinjaman uang dan ia berencana mengirimkannya melalui transfer bank. Namun, Herianto memaksa agar uang tersebut diantarkan langsung ke rumahnya. Tanpa menaruh curiga, Yayah mengizinkan anaknya itu untuk pergi. Dina dan Herianto pun sepakat bertemu terlebih dahulu di dekat rumah sakit Amira Purwakarta sebelum akhirnya menuju ke rumah Herianto. Namun naas, saat Dina tiba, Herianto justru tergoda oleh perhiasan yang dikenakan korban. Sejak saat itu, muncul niat jahat dalam diri Herianto yang berujung pada tindakan keji menghabisi nyawa Dina. Oh, Itu si pelaku. si pelaku, si bajingan itu, si brengsek itu yang mau pinjam uang. Cuman sama Dina mau di TM nggak boleh, pengen dianterin aja ke rumahnya gitu. Minjem uang. Ya katanya mah Pak Heri itu pengen pinjam uang tapi nggak mau di TM gitu kan, pengennya dianterin langsung gitu. Makanya Dina itu diundang ke rumahnya. Jadi kemarin pengakuan si pelaku ini kan katanya Dina ini curhat Bu soal Bohong, itu bohong.
sebenarnya bohong. Ironisnya, setelah menghilangkan nyawa dan memperkaos Dina Oktaviani, Herianto sempat 2 kali datang ke rumah orang tua Dina sebelum ditangkap polisi. Tindakan itu diduga dilakukan untuk menghilangkan kecurigaan keluarga korban. Fakta ini diungkap oleh kakak ipar Dina, yang mengatakan bahwa Herianto sempat 2 kali datang ke rumah orang tua Dina. Saat Herianto datang, keluarga Dina menganggap mungkin Herianto ingin menyampaikan bela sungkawa atas kematian Dina yang saat itu jasadnya baru ditemukan di Sungai Citarum, Karawang. Menurut kakak ipar Dina, saat itu Herianto menolak melihat foto-foto penemuan jasad Dina. Herianto kini ditahan di Mapolres Purwakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Istri Herianto turut dimintai keterangan untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang menyebabkan hilangnya nyawa Dina Oktaviani. Demikian cerita kasus kali ini, sampai jumpa di cerita selanjutnya.